Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yunus. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin asing bagi Anda, kecuali Anda adalah seorang dosen atau Anda mahasiswa di jurusan psikologi atau kriminologi, atau mungkin memang Anda banyak membaca. Karena ini istilah lama namun jarang sekali disampaikan atau dibicarakan publik, adalah Stockholm Syndrome, di mana saat ini lagi sedang melanda Indonesia. Apa itu? Berikut penjelasannya. Baik, istilah yang ini dicetuskan oleh ahli kriminal dan psikiater Niels Beschroth dan dipopulerkan oleh psikiater Frank Ohbach. Istilah ini bermula dari insiden perampokan di Bansweish Kreditbanken, kota Stockholm, Swedia pada 23 Agustus 1973. Pria perampok bank residivis itu menyandera 4 pegawai bank yang terdiri dari 1 laki-laki dan 3 perempuan. Adalah Birgitta Lundblad, Elisabeth Olhern, Kristin Ahmad, dan Sven Sattforn. Selama 6 hari, keempat korban itu disekap, diikat bom, dan dianiaya oleh Alsen atau si perampok di dalam bank itu. Namun anehnya, apa yang terjadi? Para korban-korban tersebut malah balik bersimpati kepada si perampok dan meminta agar mereka bisa dibebaskan bersama perampok tersebut. Bahkan Kristin Ahmad jatuh cinta kepada Alsen, si penyandra tersebut. Jadi, istilah Stockholm Syndrome adalah situasi di mana orang atau korban yang pernah membenci, mencaci maki, menghina kepada seseorang atau pelaku, namun kemudian tiba-tiba berubah menjadi cinta, kasihan, empati, dan bahkan rela berkorban demi pelaku tersebut. Ya. Gambar yang tertera itu adalah ketika penyanderaan terjadi ya di bank tadi. Nah, inilah yang melanda Indonesia saat ini. Anda pasti tahu di gambar ini adalah gambar Pak Harto. Ya. Pada tahun 1997 sampai 1998, bagaimana Pak Harto dihujat, dihina, dicaci maki dengan berbagai macam alasan, dan berujung dilenserkan pada bulan Mei 1998. Namun seiring berjalannya waktu, melihat situasi dan kondisi sampai saat ini, bahkan sampai saat ini situasi Indonesia tidak kunjung membaik, inilah yang terjadi, banyak orang kembali bersimpati kepada Pak Harto. Bahkan di mana-mana mulai dikibarkan bahwa seolah-olah Pak Harto berkata, zamanku lebih bagus. Bahkan ada juga mengatakan, kami rindu dengan Pak Harto. Artinya bahwa yang semula orang itu yang menghujat, menghina, mencaci maki Pak Harto sebagai Presiden Indonesia yang kedua, tetapi saat ini mereka telah bersimpati, bahkan merindukan sosok Bapak Soeharto. Itulah yang dimaksud dengan sindrom Stockholm Syndrome. Nah, Stockholm Syndrome ini bahkan banyak terjadi sekarang di dunia, bahkan pun pernah difilmkan ya, yaitu filmnya Die Hard dan beberapa juga yang lain. Nah, itulah yang ingin sampaikan bahwa tentang Stockholm
syndrome. Bahkan ada juga mengatakan Helsinki syndrome. Nah, bagaimana kalau kebalikannya? Dulunya dia mencinta dan sekarang malah membenci, maka itulah yang dimaksud dengan sindrom 5. Nanti dijelaskan berikutnya. Baik, ingin saya sampaikan bahwa makanya kalau membenci jangan terlalu. Siapa tahu suatu saat Anda cinta. Begitu juga bila mencintai jangan terlalu. Siapa tahu suatu saat Anda benci. Hanya cinta kepada Allah yang abadi. Wassalam dari saya. Jika Anda merasa bermanfaat ini, silakan subscribe dan tekan lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.